البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan apa saja yang mengikuti mayit. Indah ya Nabilkum. Baik. Yang mengikutinya 3 hal: keluarga, harta, dan amalan. Tapi keduanya pulang, yaitu keluarga dan harta, tinggal amalan yang menyertai dia sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dibaca tadi. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Udhkur thalathata asya'in talhaqul mayyita ba'da mautih." Udhkur thalathata asya' talhaqul mayyita ba'da mautih. Sebutkan 3 perkara yang akan menyertai mayit setelah kematiannya, terus mengalir dan sampai kepada si mayit. Wal jawab ilmun yuntafa'u bih wa sadaqatun jariyatun wa waladun salihun yad'u lah. 3 perkara itu adalah ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya. Yang kedua, sedekah yang terus mengalir faedahnya, dan anak soleh yang mendoakan si mayit tersebut. Dan ini perkara yang masyhur di telinga-telinga kita, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3." Apabila seorang mati, maka terputuslah darinya amalan dia, kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang namanya jariyah yang terus mengalir pahalanya. Para ulama rahimahumullah ta'ala ketika mensyarah mana sedaqatin jariyah, mereka memasukkan yang terdepannya adalah wakaf. Karena wakaf ikhwanifillah adalah apa? Adalah penyerahan harta yang asalnya tetap, yakni zat dari harta tersebut tetap dan kemanfaatannya terus didapat. Seperti tanah. Tanah diwakafkan, maka tanah itu tetap ada. Nah, terus ada tanah itu, karena wakaf tidak boleh dijual. Nah, dan kemanfaatannya diambil terus. Maka jelas fanifila wakaf adalah apa? Adalah sedekah jariyah yang apa? Yang terdepan. Sedekah yang terus mengalir kemanfaatannya. Demikian pula sedekah yang lain selain wakaf, yang apa? Yang diarahkan pada hal-hal yang syar'i, yang kemanfaatannya lama diambil oleh kaum muslimin. Dan secara umum sedekah ikhwanifillah adalah perkara yang bermanfaat bagi kita, baik di hidup maupun ketika mati kelak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah." Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sehingga seorang yang mau mati, angan-angannya untuk ditangguhkan sekejap saja agar bisa bersedekah. Nah,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Rabbku, tangguhkanlah sekejap saja untuk aku bisa bersedekah sehingga menjadi seorang saleh. Kenapa? Karena setelah mati dia tahu sedekah ini punya peran yang sangat besar, punya faedah yang luar biasa bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, au ilmu yang bermanfaat. Dan ini lebih lagi, kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat masuk dalam apa? Utama sedekah. Sedekah yang tidak berkurang ikhwanillah ya, sedekah dengan ilmu, dengan menyebarkannya, dengan mengajarkannya. Maka para talabatul ilm hendaknya memiliki niatan yang lurus. Jangan sampai ikhwan, keutamaan yang begitu besar dia tukar dengan secuil dari perkara dunia yang akan segera sirna dan hilang. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk terus-menerus diambil kemanfaatannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka istahidu, bersungguh-sungguh untuk seorang bisa memiliki ilmu kemudian bisa mengajarkannya. Bisa mengajarkannya. Di sisi yang lain juga kepada yang sudah diberi kemudahan untuk memahami, untuk saling membantu yang lainnya, karena itu usaha kita untuk bisa beramal dengan ilmu yang dimiliki, walaupun hanyalah ilmu bagaimana membaca Al-Quran yang benar, ilmu membaca huruf hijaiyah. Ikhlaskan niat sungguh-sungguh dalam mengajari. Yang namanya mengajari, berusaha agar yang diajari bisa, bukan asal sudah, yang penting sudah diajari. Dicek yang kemarin bagaimana, diperhatikan perkembangannya, demikian. Bukan hanya sekedar sekarang baca ini satu lembar, besok lagi tidak diperhatikan, tidak perhatikan perkembangannya juga apa, bagaimana hasilnya. Kalau memang belum ada hasil, diulangi lagi. Ihtisab di situ sangat penting, apalagi ilmu tadi untuk bisa membaca membaca Al-Quran, membaca huruf hijaiyah. Sebab apa? Ini akan terus dipakai. Setinggi apapun seorang ilmunya, ikhwan, tidak akan mungkin melewati tanpa belajar apa? Belajar huruf hijaiyah, tanpa belajar abadah. Maka para talabah juga para ummahat bersemangat dari sini. Jangan suka bolong-bolong, ijtihad. Demikian pula abah. Tapi semangat ya anak-anaknya untuk apa? Untuk tepat waktu sehingga tidak memberatkan yang mengajar. Karena waktunya masing-masing juga punya kesibukan. Jadi usahakan waktunya juga dipersiapkan, dan semuanya butuh sabar. Namanya anak-anak kadang semangat, kadang tidak. Tapi usaha kita semoga bisa menjadi tabungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan dia. Anak saleh yang ketika orang tuanya meninggal, dia senantiasa memintakan ampunan dan memintakan rahmat untuk orang tuanya. Dan ini adalah apa? Sebaik-baik peninggalan depan. Seorang mati meninggalkan anak-anak yang saleh, tenang. Tenang, karena mereka tidak akan mungkin menyia-nyiakan hak kedua orang tuanya untuk didoakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang naiknya derajat seorang hamba yang terheran-heran, kenapa kok naik terus derajatnya di surga, padahal dia sudah tidak melakukan apa-apa.
Maka dijawab bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar dari anakmu untuk permintaan ampunan dari si anak agar orang tuanya diampuni. Maka ini penting, alhamdulillah. Kita ingin memiliki anak soleh, maka wujudkan juga kesolehan itu pada diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Karena kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau pun akan dibalas. Biasanya seorang ketika mendurhakai orang tua, ia akan muncul dari anak-anaknya ada yang durhaka. Dan sebaliknya kita mengusahakan kesolehan diri kita dulu kepada orang tua kita. Harapannya untuk nanti anak-anak kita pun Allah berikan rezeki kepada kita, mereka menjadi anak-anak saleh yang tidak melupakan kita tatkala kita sudah berada di kubur, mendoakan, memintakan ampunan dan yang lainnya. Maka usaha solidnya yang kita upayakan sekarang ini sebenarnya tidak ada nilainya kalau kita memperhatikan harapan yang akan didapat. Makanya untuk mengajari, mendidik, membiasakan kebaikan atau mengantar, alhamdulillah ada yang mengajar, ada yang membantu. Maka tinggal semangat untuk mengantarkan misalnya bagi yang kecil-kecil. Di sisi yang lain kita sendiri juga belajar, karena kita butuh mewujudkan kesolehan itu pada diri kita sebelum anak-anak kita. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi